Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Khalas? Musta'id ya Ustaz? Iqra. Insyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل وتبارك الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian, kita masih mengupas hadis seputar kaitannya dengan al-iman yazidu wa yanqus, ya, bab ziyadatul iman. Yang kita bedah kali ini adalah hadis dari Umar ibn al-Khattab. Dibaca langsung aja Ustaz, fadhal. Yang lain menyimak, memperhatikan, melihat bukunya. 45 Ustaz. Muhammad ibn Sabbah. Baik. Haddatsana Al-Hasan. Ya, na'am. Baik. Haddatsana Al-Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musanniful imamu Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'na bi'ulumihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Haddatsana Al-Hasan bin Sabbah. Baik. Abu Ali Al-Hasan ibn Sabbah Al-Wasiti, karena beliau dari Wasit. Al-Bazzar, beliau adalah seorang yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ma ya'ti yawmun alaihi illa wa ya'mal khairah. Dan ini harusnya begitu. Tanda keberkahan umur orang itu, Pak, banyak kebaikannya, sedikit kemaksiatannya. Dan tanda orang itu enggak berkah, banyak keburukannya, sedikit dengan kebaikannya. Makanya tanda akhir zaman itu ditandai dengan banyaknya kemaksiatan, sulitnya ibadah.
Hampir nyaris ngaji aja sekarang susah. Sholat aja dikejar-kejar. Rawatib kadang kena, kadang enggak. Itu baru sholat. Padahal syariat Allah itu sekian banyak. Syariat udah tumbang di tangan para pembuat hukum undang-undang manusia. Tanda keberkahan seseorang, ma ya'ti alaihi yawmun illa wa yaf'alu khaira. Sekecil apapun, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Yang kemarin kita jelaskan, meskipun antum nuangin air ke ember orang, lakukan, kita lakukan. Ini gurunya Imam Al-Bukhari, juga gurunya Imam Ahmad. Beliau wafat tahun 249, berarti terpaut berapa tahun? Imam Al-Bukhari 256. Kalau antum ngapali umurnya Imam Al-Bukhari 256, biar gampang, 25 berarti 256. Baik, lanjut Ustaz. Sami'a Ja'far bin Aun. Ja'far ibnu Aun adalah siqatun. Imam Ahmad mengatakan saduqun siqatun saduqun la ba'sa fihi. Lanjut. Haddatsana Abul Umais. Abul Umais adalah Utbah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud. Berarti saudaranya Abdurrahman, anaknya Abdullah ibnu Mas'ud. Cucunya Utbah ibnu Abdullah ibnu Utbah. Ya. Akhbarana Qais bin Muslim. Qais bin Muslim adalah perawi inti yang menyampaikan kepada seluruh tabi'in. Dia adalah asas tersampaikan hadis ini kepada kita. Karena hadis ini diriwayatkan dari berbagai macam turuk. Bahkan yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya dan juga oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Wasit. Karena Imam At-Tabrani memiliki Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Wasit, Al-Mu'jam As-Saghir. Itu menjelaskan menas rajul itu adalah Ka'ab ibnul Ahbar. Karena di sini cuma anna rajulan minal yahud. Siapa? Ka'ab al-Ahbar. Yahudi Yaman yang masuk Islam. Wa hasuna islamuhu. Makanya antum harus bedakan Bani Israel dengan Yahudi. Kalau Yahudi pasti kafir. Kalau sudah masuk Islam, antum jangan bilang Yahudi. Yahudi yang masuk Islam. Dan dia ini termasuk Yahudi Arab. Yahudi Arab yang sekarang banyak di Palestina juga, yang lebih fanatis daripada Yahudi Eropa, yang lebih keras kepada orang-orang Gaza, Palestina. Dan dialah di antaranya Abdullah bin Saba, yang juga lahiran Yaman. Dikatakan Ibnu Sauda, karena Yahudi hitam. Jadi Yahudi itu ada yang hitam. Nanti kalau antum ada kesempatan kunjung ke Aqsa, mudah-mudahan Allah mudahkan antum semua. Itu ada orang-orang hitam Yahudi. Itu. Dan bahkan Abdullah ibnu Saba ini belajar kepada Susan, salah seorang pendeta ahli filosof juga. Nah ini meriwayatkan dari jalan Raja ibnu Abi Salamah, bukan dari Qais bin Muslim.
Ada. Bahkan Imam At-Tirmidzi dengan sanad lain meriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas. Jadi banyak turuk, banyak syawahid, banyak tawabi. Baik, lanjut. An Tariq ibn Shihab. Tariq ibnu Shihab ini adalah seorang sahabat saghir yang hanya melihat Nabi, enggak pernah meriwayatkan satu hadis pun. Tapi kibarut tabi'in. Makanya ada di antara mereka mengatakan beliau ini kibarut tabi'in, enggak salah karena memang dia hanya melihat Rasulullah, walaupun status yang sahih seperti yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala adalah dia sahabiyun ra'an Nabi, tapi tidak meriwayatkan satu pun hadis dari Rasulullah. Dia berkhidmah, berjihad di zaman Abu Bakar, Umar, Masya Allah, sekian puluh kali, dan selalu memenangkan memenangkan peperangan. Itu. Dan bukan orang hebat, makannya juga nggak pernah keju, Pak. Tapi kuat, karena kuat iman, kuat. Nggak ada kemunafikan. Yang bikin lemah itu munafik, nifak. Yang bikin nggak semangat itu penyakit nifak. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitab Sifatul Munafiqin bahwa an-nifaqu da'un 'uddal, penyakit kronis yang bisa meluluh lantahkan kekuatan Islam, melumpuhkan barisan Islam, melemahkan semangat. Kita baca kitab kecil beliau yang Masya Allah. Tariq ibn Shihab meriwayatkan dari, lanjut. An Umar bin Al-Khattab. Nah, Umar ini Khalifah As-Sani yang tegas, saking tegasnya setan aja takut. Ya coba, antum bayangin nggak, setan aja takut. Antum malah takut sama setan, nah lucu. Apanya yang ditakuti sama setan? Nah, apalagi jin. Antum ketemu jin, anggap aja ketemu Pak Susawa. Mana orangnya? Ya kan gitu Pak, anggap gitu Pak maksudnya. Jadi apanya yang ditakuti? Ketemu Pak Susawa, ketemu siapa lagi? Minum dulu. Itu, bismillah. Nggak ada yang ditakutkan, ya. Yang takut kan antum nggak bawa STNK, ada razia itu aja. Itu yang perlu ditakuti, nggak ada lagi. Baik, Umar ibn Khattab. Saya nggak usah membedah beliau ya. Insya Allah kapan waktu khusus bagaimana jati diri beliau ketika menjadi khalifah, seorang yang tegas, meskipun begitu di balik ketegasan ada daging lunak yang beliau miliki sehingga gampang nangis, tersentuh dengan berbagai macam peristiwa yang kaitannya dengan orang-orang miskin. Baik. Lanjut, Pak. Anna rajulan minal Yahudi qala lah. Nah, ini Ka'ab al-Akhbar. Rajulan di situ adalah Ka'ab al-Akhbar. Masuk Islam pada zaman Umar bin Khattab ya. Beliau muhadram, menemui zaman jahiliyah, zaman Islam, tapi baru masuk pada zaman Umar bin Khattab. Makanya dia statusnya sahabi. Ya, karena beliau datang dari Yaman pada zaman khilafah Umar bin Khattab. Tabi'in. Tabi'in. Ya, tabi'in dia. Walaupun menemukan zaman jahiliyah. Seperti Uwais Al-Qarni. Karena nggak sempat melihat Rasulullah. Dan beliau inilah banyak diambil riwayat Israiliyah.
Yang Rasulullah akhirnya mengatakan haditsu an Bani Israel wala haraj. Kalau datang dari Bani Israel ya la tusaddiq wala tughadzib. Berarti di sini boleh, tapi sikap utama jangan membenarkan, jangan juga mendustakan. Tetapi kalau memang hak kita harus ambil. Itu sikap menghadapi Israiliyat. Baik, lanjut. Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Dalam riwayat lain qalatil yahud. Qalatil yahud ya Amirul Mukminin. Berarti di sini Ka'ab al-Ahbar ini tidak datang sendirian. Makanya tidak salah sebagian jalan perawi meriwayatkan qalatil yahud. Tapi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang bicara di sini adalah siapa? Ka'ab al-Ahbar. Lanjut. Ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syarul yahudi nazalat. Sebentar. Ya Amirul Mukminin. Sekarang ada enggak pemimpin yang berani memberikan nama Amirul Mukminin? Enggak ada. Bahkan Amirul Mujrimin. Ya. Amirul Zalim. Karena subhanallah ya. Amirul Mukminin itu dia tidak mau memimpin kecuali orang-orang beriman. Bahkan Umar bin Khattab ketika terjadi gempa di Madinah, demi Allah kalau terjadi gempa lagi di Madinah ini, ana nggak mau tinggal sama kalian. Bikin gempa aja kelakuan ente, kan gitu. Nggak mau tinggal sama kalian. Subhanallah. Umar bin Khattab faham yang menyebabkan musibah bencana adalah maksiat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfiru. Makanya pernah beliau sungai Nil itu mengering, disuratin, Pak. Nil, airin orang-orang sekitar kamu. Masya Allah, langsung banjir. Penuh airnya, coba bayangkan. Ini menunjukkan apa saja itu bisa komunikasi dengan manusia. Kalau manusianya itu soleh. Jangankan antum bisa komunikasi sama sungai Nil. Ya, sama kita aja yang waras kagak bisa. Utusan Rasulullah ketika dicegat, singa Pak. Singa. Jangan halangin saya utusan Allah. Utusan Rasulullah. Untuk menyampaikan titahnya Rasulullah. Nganterin itu malahan. Kemantum, lewat. Ada potongan-potongan ini kata macan. Ini mah makanan gue. Ngapain gue anterin? Mati aja loh. Ya Allah. Antum juga berani nggak nantang gitu kalau ada macan di taman safari? Yo, turun. Macan. Anak ini guru di IHBS. Apaan lo? Guru IHBS kagak disiplin, makan loh. Itu. Ya Allah. Itu orang soleh. Gitu. Coba aja seorang yang bersaudara, kemudian saling minjam-meminjam. Daerahnya di seberang pulau. Ya. Sementara hari hanya yang dia sudah janji itu harus dibayar. Nggak ada kapal. Ya Allah. Anak nggak mungkin mengingkari janji. Akhirnya dia ambil kayu. Subhanallah. Dimasukkan uang sebesar hutang itu dibalikkan pada waktunya. Pengen nggak mengingkari janji. Nyampe Pak itu Pak. Coba antum. Dianterin orang aja nggak nyampe. Ya Allah, ini kayu mati bisa berkomunikasi dengan antum, dengan orang soleh menghantarkan amanahnya. Tuh. Makanya Allah itu menjaga keturunannya orang-orang soleh. Wa kana abuhuma salihah. Oke, lanjut. Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Ayatun au ayatan. Ayatun. Ayo. Enggak apa-apa, ana nanya sama antum. Antum baca, antum jawab. Ayatun au ayatan. Ayatun.
Ada yang mengatakan ayatun. Baik. Kenapa dibaca ayatun? Li'annahu atau li'annaha mubtada'un. Khabarnya mana? Fi kitabikum taqra'unaha. Kenapa ada mubtada yang nakirah? Nah ini anak kasih 100.000. Dita'lim, enggak apa-apa, diterima sebagai usulan. Ayo lanjut. Nakirah artinya mubtada itu ma'rifah. Dan khabar itu contoh Zaidun qa'imun karena alam, ma'rifah. Al-kitabu jadidun. Al-kitab mubtada, jadidun khabar. Ustaz, Candika. Kaifa haluk? Masya Allah. Senyummu mencurigakan. Ayo. Taksis apa? Mas, ana nanya, fi kitabikum itu apa? Masya Allah, duitku hilang Pak. Itu. Pokoknya kalau sudah mau sifat, walaupun nakiro itu bisa menjadi apa? Ayatun. Alhamdulillah. Ya. Jadi anak deg-degan ternyata hilang. Oke, kita lanjut. Tenang aja Ustaz ya. Nanti ada lagi, tenang ya insyaallah. Taqra'unaha. Lanjut Ustaz Fauzi. Lau alaina ma'syarul yahudi nazalat latakhadna dzalikal yawma 'idan. Aslinya lau nazalat alaina. Ini ada fi'il yang diakhirkan. Kenapa? Karena ingin menekankan panggilan itu. Ya ma'syarul yahud. Karena yang bertanya. Stressingnya kan Umar ibn Khattab ingin menegaskan, ingin memberitahu kepada siapa? Yahud. Makanya diakhirkan, diutamakan lau alaina ma'syarul yahud nazalat. Itu. Latakhadna kata si Yahudi itu wabil khusus Ka'ab al-Akhbar lau alaina ma'syarul yahud nazalat latakhadna dhalikal yawm 'ida. 'Id karena dikatakan 'id karena ya'udu kulla sanatin. Dan 'id itu ada berapa? Ada berapa? 3. Ya. Idul Fitri merayakan suksesnya kita puasa. Idul Adha merayakan suksesnya kita haji. Idul Jumat merayakan suksesnya kita salat 5 waktu. Tapi kenapa zakat nggak ada idnya? Karena zakat kapan aja. Makanya salah kalau orang menganggap afdhalnya mengeluarkan zakat itu Ramadan. Nggak ada. Emangnya orang miskin itu laparnya cuma bulan Ramadan? Sepanjang tahun lapar, Mas. Ya. Bahkan yang dianjurkan itu sedekah Ramadan. Kalau zakat sesuai haul antum aja. Karena fakir miskin itu tidak hanya butuh uang ketika Ramadan. Kebanyakan uang nanti juga orang kadang-kadang manajemen materinya orang fakir miskin, sebagian fakir miskin itu nggak cantik. Kebanyakan duit bingung dia. Akhirnya beli mercon. Nah gitu. Makanya jangan dikasih Ramadan semua. Zakat fitrah aja dijual buat beli mercon cucunya. Nah gitu. Kembang api mercon. Ditanya, diingetin, Pak, sayang Pak, ya, tat sekali-kali. Padahal tiap tahun, berarti berkali-kali. Ya Allah. Tuh.
Makanya itu hikmah kenapa zakat fitrah itu tidak boleh diberikan uang. Karena itu tadi. Cenderung direct itu untuk disalahgunakan. Habis dapat zakat fitrah pakai uang, beli rokok. Tapi kalau beras, nggak mungkin langsung jadi rokok. Mikir-mikir juga, udah deh Eman. Dijual juga nanti jatuh harganya. Udah mendingan buat simpenan. Nah itu kan. Antum beli rokok, beli rokok. Kasih duit, beli rokok. Kasih duit, beli mercon. Kasih duit, beli kembang api. Nah itu. Itu ya. Nah juga kenapa nggak ada id syahadat? Karena syahadat keyakinan, nggak bisa dirayakan. Dirayakan apanya? Tapi kalau Ramadan, sukses kita qiyamul lail. Sukses kita puasa, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Makanya hari raya itu intinya adalah bersenang-senang, gembira. Makanya kalau ada orang yang tidak bergembira pada waktu Idul Fitri, itu ya menyelisih sunnah. Makanya dibolehkan untuk berlagu ria. Yang penting menjaga jangan sampai lagu-lagunya itu menyelisih sunnah pakai dub. Tapi juga jangan sekarang seperti nyanyian-nyanyian orang awam. Apalagi pakai sound horeg. Waduh, udah mana pulang ke Jawa Timur 2 hari aja. Waduh, telinga saya koplak. Soundnya aja ngeri Pak, horeg. Horeg itu. Ada, Masya Allah. Ada. Horeg itu apa? Goncang. Jadi rumah aja goncang, apalagi telinga ente. Itu. Masya Allah. Itu. Makan, minum. Makanya Rasulullah ketika mengatakan ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Jadi jangan lupa daratan. Tetap aja ada waktu untuk zikir, ada waktu untuk makan minum, bersenang-senang. Sambil kita sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Itu adalah ucapan doa untuk memberikan ucapan keselamatan wa kullu amin wa antum bi khairin minal a'idin wal faizin. Itu Indonesia asli itu. Itu minal a'izin wal faizin. Apa itu artinya? Ya, semoga doa, semoga kita termasuk orang-orang sukses kembali. Kembali mana? Ya Ramadan lagi maksudnya. Kembali kemana emang? Makanya orang Jawa itu ada istilah lebaran. Nah, makanya keluarnya ketupat. Ketupat itu singkatan. Orang Jawa itu kan banyak nyingkat-nyingkat. Wedang ngawet no kadang, cengkir kencengi pikir. Itu sandal sak-sak kanggo budal. Itu kan gitu. Karena kalau antum berangkat nggak pakai sandal, nggak bisa. Makanya sandal. Terus apa lagi? Gedang digeget bar madang. Kan gedang. Gitu. Paham nggak? Nggak paham pasti itu Pak Amar. Nah, syukurin lah. Nah ini juga apa tadi? Ketupat ketemu papat. Nah gitu. Ini cok kali cok. Dicari kali cocok. Kenapa ketupat itu pojoknya 4? Nah kan itu, ada filosofi Jawanya. Kecuali di akhir-akhir ini ada ketupat pojoknya 6. Nah itu bid'ah ketupatnya. Ini ketupat bid'ah. Ya. Yang asli itu, yang masih murni itu 4. Karena habis Ramadan itu lebar, lebur, luber, labur. Nah itu, lebar, lebaran. Labur, cet lagi. Luber, dermawan. Itu. Udah nggak usah didengar, nggak usah dicatat, apalagi dicatat. Ini untuk supaya antum nggak ngantuk aja. Itu ya. Ada bahkan di antara para ulama mengatakan Jum'ah itu lebih utama daripada Id yang lainnya.
Makanya di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Masya Allah. Fahada yukhad. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali punya Fathul Bari, cuman Allah belum takdirkan untuk bisa menyempurnakan, sudah diambil. Beliau mengatakan fahada qad yukhad minhu. Ini bisa diambil faedah annal a'yada la takunu birra'yi wal ikhtira. Penentuan Id itu tidak bisa pakai apa? Ra'yu dan apa? Ikhtira. Kita adakan sendiri. Bahkan tauqifi. Kama yaf'alu ahlul kitabin, seperti yang dilakukan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab hari raya ngarang. Makanya Masya Allah hari-hari apa aja itu banyak sekali sampai kita itu. Antum lah sering libur kan? Iya, Masya Allah, habis libur lagi nih. Jumat, Sabtu, Ahad, seneng tuh. Makanya hancur birokrasi. Kenapa? Karena banyak libur. Apalagi kalau diturutin semua, hari bola, hari ibu, hari ayah, terus apa lagi? Hari narkoba, hari apa? Hari buruh, hari apa lagi? Enggak. Yang nasional aja itu subhanallah nggak bisa ngitung, apalagi yang internasional. Itu. Sementara Rasulullah hanya mengatakan ketika menemukan orang ahlul Madinah nari-nari senang-senang, apaan ini ya Rasulullah? Kami bersenang-senang merayakan perayaan ini di zaman jahiliyah dulu. Apa kata Rasulullah? Qad abdalakumullahu bihima khairun minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Allah telah ganti dua hari raya terbaik daripada yang ini, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Enggak ada lagi. Innama takunu bisyar'i wal ittiba. Enggak bisa kita itu ngarang. Tetapi bisyar'i, ketetapan syariat, wal ittiba. Oh, ya. Apa jadi dibikin perayaannya. Fahadihil ayah lamma tadammanat ikmalad din. Nah ini Pak. Jadi ayat ini juga menegaskan, meneguhkan akan kesempurnaan agama Islam. Wa itmaman ni'mah, yang tidak lain adalah Islam anzalahu Allah fi yaumin syara'ahu 'idan li hadhil ummah. Gitu. Makanya Abdullah ibnu Abbas mengatakan, sebagaimana yang telah dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, konsep iman ini sudah akmal, tidak perlu ditambah-tambahi, dan sempurna, atam, tidak perlu dikurang-kurangi. Dan Allah telah ridha terhadap nikmat Islam yang kayak seperti ini. Wah, di Indonesia Masya Allah Pak, kreatif banget kalau urusan masalah agama, kreatif kalau urusan dunia. Gak ada inovasi duniawinya. Konsumtif, apa yang produk sendiri? HP, luar negeri semua. Nokia, Oppo, Simon, apa lagi? Kenapa nggak sekali-kali ada merek HP Ngatio, merek HP Saiman? Ya kan gitu. Kan ganteng, bagus. Sebetulnya orang Jawa itu sudah mulai modern dulu. Nama-namanya niru-niru orang Belanda kan. Contoh pengen punya duit banyak, Paiman. Itu. Supaya duitnya banyak. Dia optimis, diberi nama anaknya, namanya siapa? Pai. Itu, Paiman. Itu. Ada lagi Suratman, supaya bisa kerja di kantor pos. Anaknya diberi nama Suratman. Itu. Ada yang nah, makanya orang-orang yang tukang nunggang kuda namanya Dilman. Begini, bahasa Arab itu. Bahasa Inggris. Banyak orang-orang kita itu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu karena kita udah dijajah orang Eropa sekian ratus. Apalagi Islam itu membawa dengan wa ma arsalnaka illa rahmah, rahmatnya itu Masya Allah bahasa Arab lebih banyak. Yusbadudu dulu pernah bikin kamus sampai 4.000 kata kosakata Arab.
masuk ke dalam bahasa kita. Di antaranya apa? Menghadap. Menghadap itu bahasa apa? Arab, hadaf, hadafa. Itu menghadap. Pasti maju kan menghadap. Itu apa lagi? Mulus, bahasa Arab. Buset, bahasa Arab. Kalang kabut, bahasa Arab. Itu kejar tunggang langgang, orang Indonesia ngomong apa? Kalang kabut. Itu dari kalang kabut. Itu kan gitu. Itu. Paham? Itu. Wabussatil jibalu bassa. Itu. Wow, buset, masya. Sigaret bahasa Arab. Wa idzal biharu sujirat. Itu sigaret. Makanya rokok dinyalain kretek-kretek, bunyinya sigaret kretek gitu. Ini bener nih, tidak kayak yang tadi. Gitu. Oke. Lanjut Ustaz Fauzi. Qala ayyu ayah? Qal al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Masya Allah. Ya. Ayat ini, sebentar Ustaz. Dikatakan oleh para ulama, akhiru ayatin fil halali wal haram, kata Imam As-Suddi. Yang dikutip oleh Imam Al-Hafidh dalam Fathul Barinya. Akhir ayat. Bagaimana untuk menyatukan, ulama juga mengatakan akhiru ayatin nazalat fil Quran fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Lanjutnya gimana? Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yudlamun. Masya Allah. Masya Allah. Wattaqu fitnatan. Fattaqu yawman. Ini yang kita takut semua. Fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Dan Allah mengkaitkan wahum la yudlamun. Berarti kezaliman yang pertama kali diurus oleh Allah. Makanya ikhwan, kita hanya berharap, mohon kepada Allah dan memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kenapa? Fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yudlamun. Ya, semua kezaliman kita kepada diri kita sendiri, kepada anak istri, kepada semua. Dan ini tidak bertentangan karena ayat al-yawma akmaltu lakum akhiru ayatin nazalat fil halali wal haram, kata Imam As-Suddi. Dan akhiru ayatin nazalat secara total penutup benar fattaqu fitnatan fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Di terakhir hukum enggak ada lagi. Makanya akhir surat Al-Maidah, akhir tentang hukum adalah al-yawma akmaltu lakum. Adapun akhir penutup semua ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Inna lillahi wa inna. Kita semua kembali. Enggak tahu kembali dengan benar atau dengan kesalahan. Diterima Allah atau enggak. Ya.
Coba bayangkan kalau seandainya antum pulang, ternyata dia diterima oleh orang tua antum. Diusir malah. Masya Allah. Bayangkan kalau antum salasatun la yandurullahu ilaihim wa la yukallimuhum. Kita enggak dilihat Allah, enggak diajak bicara Allah. Itu. Makanya orang kalau tahu hakikat seperti ini, Pak, enggak ada yang maksiat. Enggak ada yang korupsi. Apalagi dia tahu inna syamlata allati akhadaha yawma khaybar lam tusibhal maqasim lasta'alat alaihi naron. Secari kain yang dia ambil dari ghanimah perang Khaybar belum dibagi oleh Rasulullah akan menyala api. Orang masalahnya enggak percaya alam kubur. Percayanya cuma kuburan tok. Dibuat untuk nyekar. Coba kalau dia percaya di dalamnya alam kubur. Dia akan lebih menghitung. Hitung-hitunglah dirimu sebelum dihitung Allah. Hisablah timbang diri kalian sebelum nanti dihisab ditimbang oleh Allah. Nah, sekarang kita masuk. Ini Id, ada Arafah, ada Jum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjut dulu omongan Umar. Qala Umar, qad arafna dhalikal yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qa'imun bi Arafah yawma Jum'ah. Nah, Masya Allah. Ini merupakan satu istimewa. Subhanallah, Pak. Allah menakdirkan Rasulullah haji di tempat yang terindah dan di waktu yang paling terindah. Yaitu apa? Arafah Yaumul Jum'ah. Istama'at fadilatan. Kumpul dua fadilah. Fadilah Yaumul Jum'ah wal Arafah wa Yaumul Arafah. Jum'ah mustajabud doa dan diletakkan oleh Allah inda akhir salatil asr. Arafah juga begitu diletakkan oleh Allah akhir menjelang maghrib. Makanya aktivitas ba'da zawal ila qubailal maghrib doa zikir. Makanya kalau saya membimbing haji itu, Bapak Ibu sekalian, ini haji pertamanya rukun Islam. Udah, jangan disibukkan dengan yang lain kecuali zikir, doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu afdalu apa? Ma qultu ana wan nabiyuna qabli. Kadang-kadang sibuk, kadang ada yang sibuk zikir, zikirnya bid'ah. Kalau enggak gitu, tangan kirinya tasbih, tangan kanan yang rokok. Subhanallah. Enggak tahu mana yang duluan. Rokok aja. Dan Masya Allah, Pak, perokok di Arafah itu subhanallah kayak kereta sepur. Enggak pernah berhenti karena panas ini untuk melupakan itu semua. Di tenda ngerokok, keluar tenda. Baru dikir seperempat. Mojo udah ngapain, Pak? Ini, Pak, ahlul hisab. Rokok dia, ya Allah. Ada yang masuk toilet ngerokok. Allah. Kapan dikir? Nah, kalau nggak gitu ngobrol, kalau nggak gitu tidur, ya Allah. Ini orang nggak ngerti banget. Anda punya duit, oke, bisa lagi umroh, haji. Tapi belum tentu Anda bisa mendapatkan kesempatan hati yang lapang, jiwa yang tenang untuk bisa berzikir dekat kepada Allah. Allah apalagi mendekat ketika Arafah itu. Allah mendekat. Yanzil. Wa yatabaha 'alal malaikah, berbangga dengan malaikatnya. Antum tinggal ngerokok. Ya Allah, antum tinggal ngobrol. Subhanallah. Itu berdoa, berzikir terus. Arafah. Afdalu yaumin yaumu Arafah wa afdalu ma qultu anna wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Antum ya. Apalagi antum nanti
ada kesempatan haji apapun, reguler. Antum lah, Pak, saya itu sebetulnya kalau ada kekuatan milih haji reguler. Kenapa? Hajinya itu betul-betul haji. Karena apa? Susah. Betul-betul kita itu di tenda, ngerasakan seperti tendanya Rasulullah dulu. Di Arafah, Mina, Muzdalifah. Lah kalau haji kadang-kadang cuma bis saja, Pak, muter di bis toh. Bahkan ada yang bikin tenda di bis. Ada. Bis itu disulap jadi tenda, Pak. Coba. Udah berbagai macam ini. Udah. Muter aja bisnya. Dia tenang di situ. Ber-AC, ini fasilitas VIP ya. Semua ada di situ. Itu Haji Sultan itu. Ya mudah-mudahan antum daftar sekarang. Nanti 30 tahun lagi baru berangkat. Gak apa-apa, daftar aja. Itu. Kalau antum ada niat, ada minat, Allah dorong. Walladzina jahadu fina. Nah, kan gitu, jihad dulu. Walladzina jahadu, itu, usaha dulu. Dengan kuat niat antum meskipun nggak punya duit, Allah lewatkan antum tiba-tiba dipanggil Menteri Agama. Mas, antum ikut jadi petugas. Loh, siapa tahu? Antum jangan menganggap mustahil di hadapan putusan Allah. Wah, mana mungkin Pak, muka-muka begini yang bisa ketemu menteri. Duh, antum jangan mustahil. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulahnya. Tiba-tiba Masya Allah di halte ketemu adiknya menteri. Lah kan gitu. Nyari petugas. Mas, antum mau nggak jadi petugas haji? Alhamdulillah. Itu. Tahu-tahu ketemu guru ngajinya Pak Presiden. Oh, Masya Allah. Pak Presiden lagi seleksi itu petugas haji. Antum, Masya Allah. Antum masuk. Bahkan nomor 1. Bahkan nomor sebelum 1. Ini nggak jadi. Itu. Pokoknya walladzina jahadu dulu antum lakukan. Walladzina jahadu fina. Anak itu nggak pernah Pak. Dulu itu kok bisa haji tiap tahun. Tapi saya itu hanya berdoa. Allahumma inna nas'aluka ziyaratal masjidil haram wal masjidin nabawi. Minta itu terus. Dari dulu. Bahkan ketika saya itu dulu di pondok. Bahkan sebelumnya minta itu aja. Enggak pernah ngembayangin doang. Allahumma inna nas'aluka ziyaratal masjidil haram wal masjidin nabawi wal masjidil aqsa. Gitu. Bahkan sekarang Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah fi Makkah awil Madinah. Daripada mati di Ibnu Hajar, itu nyusahin nanti kan. Makanya kalau anak haji nggak balik, ya berarti terkabul doa saya. Itu. Amin ya. Kenapa nggak ente aminin? Bismillah. Dan ini anak doa sudah terus. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah fi Makkah awil Madinah. Karena Rasulullah mengatakan man mata bil Madinati kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Masyaallah. Siapa yang mati di Madinah, aku jadi saksi dan syafaat. Faman istata'a yamuta bil Madinati falyamut, maka barang siapa yang bisa mati di Madinah, silakan mati. Bunuh diri? Enggak, ya. Aduh. Lompat dari lantai 10 gitu. Enggak, maksudnya usaha dengan cara berdoa, mohon kepada Allah. Itu. Paham tum? Nah, nih, Arafah. Intinya, waktu mustajab. Ada yang mengatakan, ma ba'dal asri, fi akhiri sa'atin, ada satu hadis, fi akhiri sa'atin ba'dal asri. Di dalam riwayatnya Muslim, in hiya sa'atun khafifah. Ada yang mengatakan ma baina ay yajlisal imam ila shalah.
Intinya, antum gunakan berdoa ketika imam duduk di antara dua khutbah sampai dia sholat. Berdoa. Walaupun hanya Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kullina wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Kalau antum ingin dipungkasi Allah kebaikan, diselamatkan dari kehinaan dunia, azab akhirat, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Kita manfaatkan nanti ini ya. Mulai, enggak, jangan nunggu besok nih. Jum'ah ini Masya Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya ya tentang Jum'ah, inna afdala ayyamikum yaumul Jum'ah fa'aksiru alayya minas salat fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Banyak salat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dan baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah adha'a Allahu lahu ma bainal jum'atain. Di antara Jum'ah disinari oleh Allah. Dan berdoa. Ya, kata Rasulullah SAW, fihi sa'atun la yuwafiquha muslim yas'alullaha ta'ala ata'an illa a'tahu iyah. Bahkan Rasulullah berisyarat dengan jarinya begini. Fayuqalliluha, meremehkan, kecil. Antum minta mercy, kecil. Kecil semua. Antum minta sembuh, antum minta sesuatu yang antum anggap mustahil di dalam otak antum, kecil. Karena tidak ada sesuatu yang mustahil di dalam doa. Pak, keluar selamat dari perut ikan, mustahil enggak di dalam otak usaha manusia? Tapi ternyata tidak di hadapan doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya kata Imam Ibnu Abdul Barr, sesungguhnya sangat patut bagi seorang muslim yang memiliki masalah-masalah besar untuk memanfaatkan saat itu. Jangan lewatkan. Antum ngeluh aja sama manusia, kapan capek, Pak? Yang antum keluhin itu lebih besar masalahnya kok. Cuman dia nggak ngomong aja. Tapi kalau Allah Maha Kuat, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Razzaq, apanya yang nggak bisa di hadapan Allah? Makanya kata Rasulullah, inna a'jazan nas man ajiza 'anid du'a. Manusia yang paling lemah adalah manusia yang nggak bisa berdoa. Sulitnya apa, Pak? Tinggal ngadong. Sulitnya apa? Doa udah disiapin Allah semua di dalam Al-Quran dan Sunnah. Berdoa untuk kebaikan keluarga. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbana wa adkhilhum وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. Masya Allah. 7 doa untuk keluarga sakinah, anak solih solihah, dan istri apa? Qanitat. Istri manut, anak soleh solihah, badan tenang, rumah tangga udah, mau cari apa? Kata Rasulullah SAW, man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afin fi badanihi wa lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat dunya bihadafiriha. Itu Masya Allah. Paham gak itu? Siapa yang tenang hidupnya, sehat badannya, besok ada yang bisa dimakan seperti ngerangkul dunia, Pak. Orang konglomerat itu kalah antum. Walaupun hanya sekedar mecel terong, Pak.
Sambelnya Masya Allah pas. Ada sate 10 tusuk, udah cukup. Kenapa Sus? Itu kan, itu bakso sawah, Masya Allah. Itu. Bakso sawah itu kalau dilihat, nyebeli, dilirik, nyenengi. Nah, Masya Allah. Oke, kita buka tanya jawab, tafadhol silahkan. Barangkali ada yang mau tanya, tafadhol. Ya, silakan yang bertanya. Silakan Mas. Bismillah. Barakallahu fikum Ustaz. Nah. Salah satu nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam ya, berkaitan dengan judul kajian kali ini Ustaz ya. Yeah. Dan orang-orang yang dicabut nikmat Islamnya itu dan imannya itu adalah orang-orang yang murtad Ustaz ya. Yeah. Dan di sini yang ingin saya tanyakan adalah mengenai muamalah dengan orang-orang yang murtad Ustaz. Apakah muamalah dengan orang murtad itu sama dengan orang kafir pada umumnya? Karena yang saya tahu orang murtad itu kan orang yang berkhianat kepada Allah, dan orang kafir itu kan ada yang belum disampaikan dakwah. Dulu ketika masih pertama ngaji kan ada ustadz yang bilang kalau orang murtad itu muamalahnya beda dengan orang kafir yang lain. Jadi harus lebih keras dari orang kafir pada umumnya. Apakah benar begitu Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Allah menjelaskan di dua ayat, pertama Al-Baqarah, keduanya Maidah. Wa may yartaddid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Makanya Rasulullah SAW tidak halal tidak halal dibunuh kecuali 3 orang. Di antaranya adalah apa? At-tarik lidinihi. Dan kita juga tidak usah risau dengan orang-orang murtad dalam konteks karena ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Allah ganti. Makanya kemarin kita jelaskan ada seorang ahlul kitab masuk Islam kemudian murtad yang akhirnya apa? Jenazahnya tidak diterima oleh bumi itu. Padahal dia itu hafal Al-Quran, penulis wahyu Rasulullah. Itu. Enggak usah risau. Pasti Allah akan ganti, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna wa adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna laumata laim. Lihat Pak, Masya Allah penggantinya. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Orang kalau sudah imannya kuat Pak, enggak cengeng dalam beragama itu. Nggak dikit-dikit curhat, nggak dikit-dikit lupa. Aduh, saya tinggal di komplek ini Pak, ahli bid'ah semua Pak ini. Terus mau apa ini? Ya mau pindah lagi. Ya Allah Pak, depan rumah penari jaipong. Pindah lagi. Ya Allah Pak, sekarang bandar tokil depan rumah. Pindah lagi. Ya Allah Pak, lebih parah lagi depan rumah imam tahlilan. Antum pindah kemanapun, yang aman cuma satu, hutan Kalimantan. Aman di sana, kagak ada yang tahlilan, enggak ada yang macam-macam. Sabar. Al-mu'minu alladhi yukhalidun nas wa yasbir ala adahum, itu kunci. La yakhafuna laumata laim. Menyampaikan dakwah itu Pak butuh sikap la yakhafuna laumata laim. Akhirnya anak jawab, ikhwan itu, mas antum baru kelas RT, anak kelas YouTube. Tuh baca antum. Kembang Wahabi siapa? Lu keren, paling keren itu. Antum cari kembang Wahabi, nggak ada lagi. Aduh. Nomor 1 Ustadz Yazid, yarhamkullah, udah nggak ada. Ustadz Hakim, 3 saya.
Tapi bagi saya dakwah itu Pak, di mana aja. Apalagi sekarang zaman online. Dari toilet aja ibaratnya gitu ya. Di halaman ini. Jadi kok. Bagi saya dakwah itu Pak, di rel kereta nggak ada masalah. Yang penting di syuting. Ya kan? Benar kan? Bagus. Ceramah singkat dibikin rel. Apalagi rel ini keretanya WOS. Hadirin sekalian, baru hadirin langsung hilang. Beda KRL ya, itu sampai selesai 5 menit selesai. Itu beda duit, memang beda kualitas. Rego nggawa rupa. Nanti antum kalau mau enak ya mahal gitu loh Mas. Gitu. Intinya la yakhafuna yujahid, memang butuh. Siapa yang memperjuangkan agama? Yujahiduna fi sabilillah. Siapa mereka tipikalnya? Wala yakhafuna laumata laim, menegakkan sunnah Pak, apalagi zaman sekarang. Cemen, suka ngereng, suka aduh jangan. Celaan dari mana-mana, dikatain aduh udah celukahnya udah sampai habis untuk kita semua. Julukan yang aneh-aneh udah selesai Pak, gitu. Selesai. Apa yang dia Wahabi sudah, Wahabu sudah, Wahabui. Kurang apa lagi? Jadi kurang kencang lagi Wahabui itu. Terus apa lagi? Tapi kita tetap apa? Konsisten. La tazalu ta'ifatun min hadhil ummah dhahirina 'ala al-haq. La yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Itu ya. Gitu Mas ya. Terus ada lagi nggak yang? Nah, sikap kita ya tadi, kalau ada pemerintah Islam, kalau ada imam, maka dia dibunuh oleh imam. Tapi ente jangan bunuh. Antum masuk penjara dengan pembunuhan perencana. Wah, mati ente. Karena yang memiliki hak untuk menghukum orang itu adalah waliul amri. Jadi orang murtad itu lebih jelek daripada orang kafir asli. Makanya lihat, muamalah Islam kepada orang kafir asli tidak seperti murtad. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Apa bedanya al-'adl wal qist? Kalau al-qistu itu baik secara zahir. Kalau al-adl baik secara zahir batin. Makanya kepada non-muslim baik zahir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Itu ya. Ustaz Irfan. Masyaallah. Mimpi apa Ustaz? Minum kopi. Ada lagi? Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Jazakallah khair Ustaz atas kesempatannya. Saya anjurkan yang tidur bertanya. Itu lebih bagus, ya. Baik Ustaz, ini bicara tentang hadis ini bicara tentang Yahudi, mungkin bisa merefresh ingatan atau pemahaman kami Ustaz. Bagaimana sejarahnya nih Yahudi kok banyak banget perayaannya? Mereka ini agama apa seperti itu? Dan yang selanjutnya korelasi antara Yahudi dengan Rafidah. Nampaknya dalam Islam ini kok banyak perayaan-perayaan yang dari Rafidah. Dan yang terakhir kita minta doa Ustaz Zuna juga agar nanti ketika Ustaz pergi tinggalkan kami di sini didoakan kebaikan Ustaz. Amin. Insyaallah. Terus gini Pak, Yahudi itu Masya Allah. Antum lihat. Ketika datang ke Umar, yang ditonjolkan itu apa? Mau melakukan perayaan. Itu ayat kalau turun di kami, anak bikin perayaan. Sampai saking ketagihannya perayaan. Perayaan orang lain aja dicontek. Makanya banyak perayaan-perayaan yang masuk ke agama mereka. Yang itu bukan milik mereka. Contoh Valentine. Kan itu sebetulnya bukan perayaan Ahlul Kitab. Masuk. Nah ternyata orang-orang Islam merasuk. Ini budaya merasuki umat Islam.
seperti yang telah disinyalir oleh Rasulullah, la yatiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li law kana minhum man ata ummahum alaniyatan lakana min ummati man yaf'alu dzalika. Masyaallah, rawahu Tirmidzi. Andaikan akan terjadi pada umatku ini seperti yang terjadi pada Bani Israel, saking persisnya seperti sandal ketemu pasangan. Antum cari sandal jepit, tempelin begini, persis. Gak beda. Andaikan mereka mendatangi ibunya terang-terangan di tengah jalan, ditiru. Coba mereka melakukan velocity, tiru juga. Astagfirullah. Anehnya emak-emak, mbak-mbak, bahkan ada yang tokoh agama lagi, ya Allah. Di sini dibungkus dengan apa? Tarian THR itu bungkusan. Oh, Yahudi aja bilang kok seneng tarian saya diikuti orang banyak. Itu Anda aja. Mereka melakukan apa? Ikut. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, law dakhalu juhra dabbin. Ada enggak orang yang masuk liang hewan biawak atau seperti biawak? Enggak mungkin. Artinya semustahil apapun itu perkara di dalam agama kita ditiru oleh orang kita. Nah, ini yang terjadi. Apalagi anak-anak muda dari mulai Gen milenial, Gen Z, Gen apa lagi? Apa? Alpha, Gen apa lagi? Wah, udah lebih gak jelas lagi itu. Itu. Alpha, beta apa? Ya Allah. Dimanapun Pak, orang-orang sekarang itu dengan refleks jalan-jalan begini. Subhanallah. Di tempat kerja juga begitu. Dimanapun, ya Allah. Betapa cepatnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu perabotnya Rasulullah masih utuh, barang pecah belahnya masih juga utuh, bajunya masih belum sobek. Ente sudah melakukan berbuat kemungkaran ini. Kata mereka, manuridu bihi illa khaira. Tidak menginginkan semua ini kecuali kebaikan. Baik apa loh? Mau menerima THR aja pakai joget-joget, lo bahagia banget udah. Krisis kayak begini. Ya. Dolar 17, joget aja lo. Antum kurang prihatin gimana lagi? Ini udah Masya Allah. Masih juga. Ya Allah. Ngurusin generasi. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibri. Itu udah. Ada lagi Pak? Ya, Masya Allah. Manusia terbelakang. Kalau di sini kan terdepan. Yang di sono bener nggak Pak? Lawan terdepan, terbelakang. Bismillah, izin bertanya di luar tema, Ustaz. Ya. Mengenai mimpi, apakah ketika kita bermimpi ada ular yang menyerang keluarga kita, bertanda bahwasannya ada apa? Ular. Ya. Anak kira ular. Ya, fulan ya. Fulan. Ular. Oh, ular. Ya, terus kenapa? Jika ada ular yang menyerang keluarga kita dalam mimpi, apakah bertanda akan terjadinya musibah? Allahu a'lam bishawab. Ada di dalam kitab tafsir mimpi yang judulnya Tafsirur Ru'a wal Ahlam yang dinisbatkan kepada Ibnu Sirin, tetapi penisbatan ini masih diragukan. Di situ kamus ya. Kalau ularnya itu besar adalah musuh, kalau ularnya kecil itu antum berkhidbah
akan sulit untuk mendapatkan pengiyaannya. Makanya waspada ya. Karena antum sedang ngadepin calon orang yang antum lamar itu berbelit-belit. Paham? Tapi kalau ularnya mato antum, musuh itu sudah mulai mengenai antum. Apalagi berdarah. Sudah sampai jantung permasalahannya dan antum pasti kerepotan ngadepin masalah itu. Nah itu silakan baca di tafsir Ar-Ru'a wal Ahlam. Karena ana bukan tukang takwil mimpi. Gitu Pak ya. Tapi gini, kalau antum mendapatkan mimpi yang tidak enak, jangan ceritakan karena kebanyakan mimpi jatuh karena takwil itu, bukan karena mimpinya. Kalau baik ceritakan kepada orang-orang yang tidak hasad kepadamu, kata Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah, ar-ru'ya as-salihah minal mubasyirat. Termasuk kabar gembira. Bahkan juz'un min sittin wa arba'ina juz'an minun nubuwah. 46 dari kenabian. Mimpi orang mukmin di akhir zaman itu enggak meleset. Boleh antum takwil, ceritakan kepada orang yang enggak ada hasud, karena hasad itu bisa merubah semuanya. Ya, hasud ya namanya ada gula, ada semut, ada nikmat, ada hasud. Kalau udah pada enak, pada berebut, padahal akhirnya cuma tinggal kentut. Ya, apa yang dicari, lihat. Sampah kan, ampas kok. Ada gula, ada semut. Ada nikmat, ada hasud. Kalau udah pada enak, pada berebut. Padahal cuma tinggal mudah. Makanya watak hasad itu watak bukan asli umat Islam. Sehingga Rasulullah mengatakan dabba alaikum da'ul umami qablakum. Jadi penyakit umat sebelum kita. Bukan asli, itu penyakit umat Islam. Al-hasad wal baghdha. Min syarri hasidin idza hasad. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon tidak ada yang keluar dulu.